Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengambil waktu doa teduh. Jemaat, saya persilakan berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu saudara-saudari masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyikan pujian Indahlah Yesus KPPK nomor 36 bait pertama dan keempat. Indahlah Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, kemuliaanku yang bakal. Tuhanku Yesus, Khalik langit bumi, Kaulah juru selamatku. Hormat dan mulia, puji dan bakti hanya ku berikan padamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami, yang karena kasih-Nya yang besar datang ke dalam dunia menyelamatkan setiap kami yang berdosa. Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan, untuk pimpinan Tuhan dalam hari-hari hidup kami bersama Tuhan. 1 minggu kami boleh lalui, kami bersyukur berterima kasih karena pimpinan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan. Walaupun menjalani kehidupan keseharian kami, banyak hal-hal yang kami lakukan yang mendukakan hati orang-orang di sekeliling kami, untuk kesalahan perbuatan pikiran yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami, layakkan kami Tuhan, agar kami boleh layak menghampiri kekudusan-Mu. Kami bersyukur juga boleh melihat akan karya Tuhan dari hari ke hari di dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan berjemaat kami, juga dalam kehidupan pribadi kami. Tuhan berkarya menolong memampukan setiap kami dalam tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan
percayakan buat setiap kami, baik sebagai anak-anak Tuhan, baik sebagai anak-anak sekolah, ibu rumah tangga, untuk orang-orang yang bekerja, untuk banyak hal yang kami boleh lakukan dalam setiap profesi dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, seperti Engkau menjaga dan memelihara kami di minggu yang lalu. Kami percaya menjalani akan keseharian hidup kami dalam 1 minggu ke depan ini. Tuhan juga yang akan menolong, berjalan bersama kami, menopang kami, menguatkan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan akan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar boleh jadi untuk hormat kemuliaan bagi nama Bapa di sorga dan menjadi berkat buat setiap kami. Terpuji, puji namamu, demi Kristus Yesus, Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita menyanyikan pujian bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita bangkit, kita nyatakan sukacita kita. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus nama yang berkuasa, karena Dia adalah Kristus, Tuhan Raja dunia, Raja di atas segala raja. Mari kita menyanyikan KPPK nomor 33, bait pertama dan kedua. Kristus Tuhan Raja dunia, Dia berkata di atasnya, dari segala jurusan, umat semua muliakan Dia. Bangsa-bangsa, raja-raja, serta umat di dunia, mari datang menyembah Dia, semua sujud hadapannya. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri bersama dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini disampaikan oleh penginjil Ferry Pong Andi. Mari kita siapkan hati kita. Kita katakan, Tuhan, ku percaya kepadamu, ku percaya pada Yesus. KPPK 222. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bangga, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tabahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Bapak Ibu, jemaat sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan kita terus juga berdoa bagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Tiba saatnya hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa meminta pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur tidak henti-hentinya Tuhan. Kami masih boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena pertolongan-Mu. Kami masih boleh menghirup nafas kehidupan sampai saat ini. Semua karena pertolongan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami minta pertolongan daripada-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sebab tanpa firman-Mu Tuhan, kami tersesat di dalam dunia yang berdosa ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu lah adalah terang pelita bagi setiap langkah kehidupan kami. Maka itu tolong kami Tuhan, untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan. Terima kasih, inilah doa kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari isi pengakuan iman rasuli. Dan untuk mendasari perenungan kita hari ini, saya mengajak kita untuk membuka surat Filipi pasal 2 ayat 5-11. Surat Filipi pasal 2 ayat 5-11. Dan saya akan membacakan untuk kita semua.
Surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Minggu lalu kita sudah belajar tentang aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar kalimat lanjutannya, yaitu dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, membahas pengakuan iman rasuli yang berisi Allah Tritunggal bisa sangat-sangat panjang. Maka itu kali ini saya akan membatasi pembahasan kita, namun kerinduan saya kita tetap bisa mengerti apa arti atau makna kalimat yang tiap minggu kita ulangi, yaitu dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dan juga saya rindu kita mengetahui apa dan bagaimana aplikasinya atau penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat sekalian, dari kalimat yang kita akan bahas ini saya akan membagi 3 poin secara sederhana. Yang pertama yaitu dan kepada Yesus Kristus. Dan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat sekalian, kata dan di sini bukan berarti menambah satu Tuhan lagi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kata dan di sini bukan berarti menambah satu Tuhan lagi, tetapi ini merujuk pada Allah Tritunggal, pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus. Berulang kali tiap minggu kita katakan Yesus Kristus, namun bisa jadi kita kurang mengenal atau tidak mengerti siapa Yesus Kristus dengan berbagai alasan. Pada kasus yang lain ada yang berkata Yesus itu dewa, Yesus itu nabi, Yesus itu hanya manusia biasa saja. Ada yang bilang posisinya ada di tengah antara Allah dan manusia, Yesus di tengah. Nah ini dia, Bapak Ibu jemaat sekalian, maka itu mari kita belajar arti nama Yesus Kristus. Yesus berarti Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan adalah keselamatan. Tidak heran jika dikatakan Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Matius 1 ayat 21 berkata, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu kata Kristus berarti yang diurapi atau yang dipilih. Dalam perjanjian lama, yang diurapi itu hanyalah raja, imam, dan nabi. Merekalah yang dipilih Allah. Dan faktanya adalah Yesus Kristus lebih dari sekedar raja, nabi, dan imam pada saat itu.
Yesus Kristus adalah Raja, Nabi, dan Imam sejati. Jadi kita bisa mengambil arti bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang dipilih Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman maut. Pada bagian firman Tuhan yang lain, Allah memperkenalkan siapa Yesus Kristus, yaitu dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Bapak Ibu silakan melihat, membacanya. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Dan saya rangkum ada 6 hal. Yang pertama adalah Yesus adalah gambar Allah. Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Yesus sudah ada dari segala sesuatu. Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Semua sifat Allah ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan Yesus Kristus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya di atas kayu salib. Dan dalam kitab Injil, dalam pelayanannya, dia tetap berkuasa atas manusia ketika dia menyembuhkan, bahkan membangkitkan. Yesus juga berkuasa atas alam ketika meredakan angin dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah kealahan Yesus Kristus. Namun, dia pun manusia 100% ketika dia datang ke dalam dunia ini. Yang pertama, ia serupa dengan keadaan manusia. Ia dibaptis, ia merasa lapar, ia haus, bahkan juga ia mengunjungi pesta perkawinan. Ia menangis, berdoa, dan juga ia mati dan dikuburkan. Jadi Yesus Kristus pun betul-betul mengalami keadaan seperti kita manusia biasa ini. Maka itu kita percayai dan imani bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia, namun tidak berdosa. Bapak Ibu jemaat sekalian, memang untuk memahami hal ini secara sempurna dengan logika manusia tidak akan bisa. Ini adalah rahasia ilahi. Tetapi intinya bahwa ketika kita menyebut dan kepada Yesus Kristus, kita harus penuh dengan kesadaran Yesus Kristus adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah juru selamat yang dipilih Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara dari hukuman dosa. Poin yang kedua yaitu anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalimat ini selalu menimbulkan pertanyaan dari kalangan non-Kristen. Apakah Allah punya anak? Siapa ibunya? Bahkan dipertanyakan siapa susternya? Apakah Allah menikah dengan anak darah yang bernama Maria? Dan lain sebagainya. Ini pun bisa menjadi pertanyaan bagi kita yang sudah mengaku Kristen. Bapak Ibu saudara sekalian, langsung saja kita membahasnya. Jadi maksud anaknya atau anak Allah bahwa ini adalah sebuah gelar, namun gelar ini bukan hanya sekedar gelar yang seperti diberikan kepada seseorang, yaitu gelar kehormatan. Tetapi gelar anak Allah kepada Yesus Kristus sudah sejak dari kekal, sebelum segala sesuatu diciptakan. Bukan karena ada sebuah peristiwa kelahirannya atau ada peristiwa yang lain, maka disebut anak Allah. Bukan karena Allah itu beranak, karena ada bapa maka harus ada anak, bukan. Atau mempunyai anak secara biologis, seperti yang pada umumnya kita pahami atau alami. Tetapi sudah dari kekal, memang Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, lalu pada kalimat yang tunggal, di sini dimaksudkan bahwa ada hubungan
yang sangat eksklusif, sangat istimewa antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Saya ulangi, pada kalimat yang tunggal, di sini dimaksudkan bahwa ada hubungan yang sangat eksklusif atau sangat istimewa antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dan hubungan ini tidak bisa disamakan atau dibandingkan hubungan antara manusia dan sesamanya manusia, seperti yang kita alami, atau hubungan yang lain. Hubungan Allah Bapa dan Allah Anak banyak disinggung di Injil Yohanes. Kita bisa mempelajarinya atau membaca-baca di kitab Injil Yohanes. Jadi dalam poin yang kedua ini, kita bisa pahami bahwa Allah kita bukan Allah yang beranak, tetapi membawa kita pada pemahaman bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah anak Allah yang sudah ada dari kekal dan sampai kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu Tuhan kita. Menyebut kata Tuhan sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan sudah menjadi bahasa sehari-hari yang bisa dibilang sudah hampir hilang arti sesungguhnya, sudah merosot nilainya. Tetapi syukur hari ini kita masih diberikan kesempatan belajar bersama-sama untuk mengembalikan arti makna sesungguhnya dari kata Tuhan. Supaya ketika kita menyebut Tuhan, tidak lagi sembarangan dan betul-betul memahaminya. Jemaat sekalian, kata Tuhan dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunaninya adalah kurios, yang artinya pemilik atau tuan. Saya ulangi. Bapak Ibu jemaat sekalian, kata Tuhan dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunaninya adalah kurios, yang artinya pemilik atau tuan. Kalau bicara pemilik atau tuan, itu berarti orang yang berkuasa atas segala sesuatu atau atas seseorang. Bisa juga orang yang berkuasa penuh atas miliknya sendiri. Jadi ketika kita mengaku dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, itu berarti Yesus Kristus adalah pemilik hidup kita. Dia adalah Tuhan atas kita, yang berarti kita harus siap melakukan perintah dan kehendaknya, sebagaimana posisi antara Tuan dan hamba, raja dan rakyat, kepala gereja dan gerejanya, Tuhan dan umatnya. Jangan sampai kita mengaku setiap hari, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Namun setiap menjalani kehidupan sehari-hari, kita terus menolak perintah dan kehendaknya. Baca dan merenungkan firman-Nya pun sangat jarang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, yang berkuasa atas alam semesta ini, juga memerintah di dalam hidup kita. Dan kita melakukan perintah dan kehendak-Nya dalam keseharian kita. Jadi kesimpulan dan pelajaran kita hari ini yang pertama, yaitu ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dia adalah Allah pencipta dan juga juru selamat bagi saya dan saudara. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika ada di antara kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus, inilah saatnya membuka hati kita.
membuka hatimu, mengaku dosamu, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupanmu. Yang kedua yaitu, ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mengerti dan memahami bahwa anak Allah yang adalah Yesus Kristus sudah dari kekal sampai kekal. Maka dalam menjalani hari-hari kita, jangan lagi iman kita goyah di tengah-tengah banyaknya pertanyaan tentang iman Kristen dan ajaran sesat. Yang ketiga, ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita menyadari bahwa mengaku percaya dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan berarti kita gerejanya, kita umatnya, murid-muridnya, anak-anaknya siap mengikuti kehendak dan perintahnya setiap hari dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Amin. Sebagai respon firman Tuhan yang kita sudah dengar pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian Yesus dalam namamu ku bertelut. 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 Dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus dalam namamu ku bertelut. 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 Dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, kulihat Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Lewat Roh-Mu dalamku. Lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Doa firman Tuhan dan doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Evi Mutiara. Mari kita berdoa. Yesus, di dalam namamu kami datang bertelut di hadapanmu saat ini dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Bersama-sama kami datang Tuhan doakan untuk pemerintah kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang terus menopang, menyertai setiap pejabat pemerintahan
dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan karuniakan hikmat marifat surgawi atas mereka. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan dan juga rasa tanggung jawab dalam menjalankan semua kepercayaan yang diembankan kepada mereka ya Tuhan. Kami doakan Tuhan di masa-masa penanganan pandemi COVID-19 ini, kami berdoa untuk vaksin, kiranya semua boleh didistribusikan, diatur dengan baik dari tingkat kota hingga ke pedalaman-pedalaman ya Tuhan, supaya semua kondisi ini boleh cepat teratasi. Terima kasih Bapa di surga, kami juga serahkan doakan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam kondisi sakit ya Tuhan, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun rawat jalan di rumah. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan lawatan-Mu atas mereka. Tuhan menjamah memberikan pemulihan atas mereka. Berkati para medis yang Tuhan boleh pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pemulihan dari saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersama-sama juga datang doakan untuk setiap saudara-saudara kami ya Tuhan, mereka yang ada di tim medis dan juga para medis. Kami doakan untuk Ibu Ani Uniputi, untuk Ibu Paulina Wataha, Ibu Foni Persulesi, Bapak Harol Manogan, Ibu Ayu Palimbunga. Kami serahkan untuk Dr. Abinus, Dr. Elim, Dr. Sarah, Dr. Melani, Dr. Yoswita, Dr. David Pranata, Dr. Deborah Pranata, Dr. Tedion, Dr. Grace, Dr. Stevi, Dr. Rani, Dr. Manuela, Dr. Wis, Dr. Gary, Dr. Octaviani, Dr. Nicholas, dan juga Dr. Sofi. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu atas setiap saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Engkau juga menaungi, memelihara keluarga mereka. Tuhan senantiasa yang menyertai ketika mereka menjalankan tugas. Tuhan, kiranya mereka boleh menjadi alat berkat-Mu. Pasien-pasien yang mereka boleh rawat, boleh merasakan kasih Kristus melalui kehadiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk keluarga jemaat Tuhan, pekerjaan dan juga masa depan. Tuhan, Engkau yang senantiasa hadir memimpin, menyertai di dalam setiap perencanaan. Tuhan, Engkau yang mendahului setiap langkah mereka. Demikian juga dalam pekerjaan Tuhan, Engkau yang terus mengaruniakan hikmat marifat dan juga membuka jalan ketika ada pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah usaha pekerjaan. Kiranya jemaat-Mu terus bersandar kepada Engkau Tuhan, tempat pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Kami juga doakan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak jemaat-Mu yang saat ini sedang menempuh pendidikan, baik yang ada di Jayapura maupun yang saat ini sedang di luar Jayapura. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan untuk dapat mengikuti pendidikan mereka dengan baik. Tuhan menolong, kiranya walaupun secara virtual mereka terus diberikan sukacita, diberikan motivasi yang kuat ya Tuhan, untuk boleh memperlengkapi diri dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang setia mengumpulkan persembahan syukur mereka tiap-tiap minggu kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan syukur yang telah dikumpulkan jemaat-Mu di rumah masing-masing, Engkau memberkati, memakainya boleh menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan Tuhan melalui majelis di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura ke tempat-tempat di mana Tuhan Engkau menghendakinya. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami, permohonan kami yang kami alaskan hanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. 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 Puji Allah
kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.